Bismillahirrahmanirrahim. Punya keluasan rezeki. Walam yutuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah berfirman, kata infak itu dia punya irisan dengan kata nifak. Infak Ketika roh dicabut dari jasad kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika roh dicabut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah surat di dalam Al-Qur'an yang surat tersebut sangat pendek sekali. Yang kita semua mayoritas hafal surat tersebut. Kalau seandainya surat tersebut kita aplikasikan, kita laksanakan, kandungan isi daripada surat tersebut, maka insya Allah kita akan mendapatkan sukses, bahagia dunia dan akhirat, tidak mendapatkan kerugian dari Allah Subhanahu wa taala. Surat tersebut adalah surat Al-Asr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi samii'il alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Wal 'asri, demi waktu, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan rugi. Kenapa sebabnya manusia rugi? Karena tidak bisa memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dengan kalimat-kalimat taukidnya, dengan huruf-huruf taukidnya. Ada wawunya, wal asri, demi waktu. Kemudian ada innanya, harfu taukid, sesungguhnya manusia lafi khusrin, benar-benar dalam keadaan rugi. Sehingga orang-orang yang tidak bisa memanfaatkan waktunya di dunia ini dengan sebaik-baiknya, maka dicap oleh Allah Subhanahu wa taala disebut dengan minal khasirin, orang-orang yang merugi. Dikasih umur oleh Allah Subhanahu wa taala 30 tahun, dikasih umur oleh Allah Subhanahu wa taala 50 tahun, tapi tidak bisa dimanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Tidak bisa dimanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya, dia hanya dunia saja, akhirat lupa. Padahal tugas kita, tugas manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang umurnya panjang tapi tidak digunakan dengan ibadah yang maksimal, rugi. Oleh karena itu, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, di ayat yang ketiga, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Ayat yang ketiga ini adalah merupakan solusi bagi orang-orang yang tidak dicap oleh Allah Subhanahu wa taala lafi khusrin, tidak dicap merugi, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya ia gunakan untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya ia gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari bangun tidur sampai dengan tidur kembali, aktivitasnya adalah aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mencari rezeki pun karena Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri yang pertama. Allazina amantu. Di mata Allah, allazina amatu, orang-orang yang beriman di mata Allah baik dia. Hablum minallah. Kemudian yang kedua cirinya adalah wa amilus solihat. Allazina amanu wa amilus solihat. Orang-orang yang beramal soleh. Apa yang dimaksud dengan orang-orang yang beramal soleh? Orang-orang yang ketika dia di dunianya bergaul dengan teman-temannya, bergaul dengan sahabat-sahabatnya, bergaul dengan manusia, bahkan dengan keluarganya dengan baik. Dikenal dengan orang-orang yang baik. Baik itu ucapannya, perkataannya, perbuatannya, dan lain sebagainya. Maka dapat disimpulkan dalam tafsir, allazina amanu adalah hablum minallah, kemudian wa amilus solihat adalah hablum minan nas. Kemudian yang ketiga, agar kita tidak mendapatkan kerugian dan kita mendapatkan kebahagiaan, keuntungan dari Allah Subhanahu wa taala adalah wa tawasau bil haqqi. Dan kita semua
harus menjadi orang-orang yang saling menasehati dalam hal kebaikan. Dai. Dalam Al-Quran Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita semua adalah sebaik-baiknya kuntum khaira ummat. Sebaik-baiknya umat yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala amal ma'ruf nahi munkar. Ajak keluarga kita, minimal keluarga kita, sahabat kita, tetangga kita, dan lain sebagainya. Dalam ayat lain, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, jaga diri kita. Ketika diri kita sudah soleh, kemudian keluarga kita, istri kita, anak kita, tetangga kita, teman kita, semuanya kita ajak menuju kebaikan. Kita ajak sama-sama, kita ajak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu intisari daripada wa tawasau bil haqqi. Jadi ketika kita ingin mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala, yang pertama tadi kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita beramal soleh, hablum minallahnya baik, hablum minannasnya baik. Kemudian yang ketiga adalah kita menjadi dai. Baik untuk diri kita, keluarga kita, handai taulan kita, sahabat kita, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah wa tawasau bis sabri, dan saling menasehati dalam hal kesabaran. Tentu sabar ini adalah sebagaimana diungkapkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala nabluwannakum bisay'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wasamarat wa basyirish sabirin. Ya, kita harus sabar dalam menghadapi segala macam ujian, segala macam cobaan, dan lain sebagainya. Tentu setiap manusia berbeda-beda cobaannya. Ada yang cobaannya diberikan rizki yang banyak, ada yang cobaannya dikurangi rizkinya, ada yang cobaannya penyakit, ada yang cobaannya diambil nyawanya, keluarganya, dan lain sebagainya. Itu semua adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang harus kita hadapi adalah bersabar. Apa itu bersabar? Bersabar itu adalah kita terima. Apapun kita terima. Pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kita terima. Kalau berupa rizki, kita syukuri. Kalau berupa misalnya diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala keluarga kita syukuri takdir Allah Subhanahu wa taala sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk orang-orang yang bersabar. Wa basyirish sabirin, dan berbahagialah bagi orang-orang yang bersabar. Dalam Al-Qur'an surat yang lain Allah berfirman, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun akan dikasih solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita aplikasikan, kita terapkan kandungan isi daripada surat Al-Asr ini agar kita mendapatkan kebahagiaan baik itu di dunia maupun di akhirat, bukan sebaliknya kita mendapatkan kerugian dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.